Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wafid Damayanti, NPM 22001111091, Osjur kelompok 1. Materi 1 yaitu mengenal lebih dekat dengan Prodi Pendidikan Agama Islam. Sejarah pendidikan agama Islam di Unisma. API dan AI, Akademi Pendidikan Ilmu dan Agama Islam tahun 1959. Fakultas Tarbiyah wa Ta'lim, UNU Bandung Cabang Malang tahun 1962. Fakultas Tarbiyah wa Ta'lim Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU pada tahun 1963. Fakultas Tarbiyah Unsuri di Malang tahun 1980 dan Fakultas Tarbiyah Unisma tahun 1987. Visi pendidikan agama Islam Unisma yaitu menjadi program studi yang menghasilkan sarjana unggul dalam ipteks dan budaya bidang PAI berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misi pendidikan agama Islam Unisma yaitu melaksanakan pendidikan dan pengajaran baik teori maupun praktik berorientasi pada pengembangan pendidikan agama Islam yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian berfokus pada pendidikan agama Islam yang berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berfokus pada bidang pendidikan agama Islam berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang terakhir yaitu menjalin kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk mengembangkan bidang pendidikan agama Islam berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Problematika mahasiswa pendidikan agama Islam Unisma yaitu misalnya tidak salah jurusan, tidak malas ke kampus, beban kuliah terasa mudah, antusias 100% saat kelas, merasa bangga dengan jurusan kuliah, sudah tahu arah masa depan dari jurusan kuliah yang dipilihnya. PAI bukan cinta pertama, hanya pelampiasan karena tertolak prodi lain. Mahasiswa PAI dianggap pintar karena input mahasiswa PAI yang seimbang. Rayuan hedon Kota Malang. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua setelah Surabaya, memiliki daya tarik luar biasa dalam membentuk pergaulan mahasiswa, seimbang secara akademis dan organisasi. Refleksi mahasiswa PAI menghadapi tantangan zaman. Yang pertama, isu teknologi. Mahasiswa pendidikan agama Islam mampu bersaing, memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi dalam dunia pendidikan. Yang kedua, isu literasi. Mahasiswa pendidikan agama Islam mampu menjadi teladan dalam mengimplementasikan literasi sebagai tradisi. Yang ketiga, isu karakter. Mahasiswa pendidikan agama Islam memiliki karakter kuat sehingga konsisten dan berintegritas dalam melaksanakan tugas. Yang keempat yaitu wirausaha. Mahasiswa pendidikan agama Islam mampu berwirausaha. Yang kelima yaitu isu pedagogi. Mahasiswa memiliki keterampilan mengajar sesuai kebutuhan. Profil lulusan pendidikan agama Islam Unisma. Pendidik agama Islam berbasis nilai-nilai multikultural. Nilai-nilai multikultural yaitu pendidik yang memiliki kemampuan kerja dan tanggung jawab sebagai pendidik dalam bidang mata pelajaran agama Islam yang berbasis pada nilai-nilai multikultural. Yang kedua, peneliti pemula. Sarjana pendidikan Islam yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan dan tanggung jawab sebagai asisten peneliti. Yang ketiga, pengembang bahan ajar. Sarjana pendidikan Islam yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan dan tanggung jawab sebagai pengembang bahan ajar. Yang keempat, edupreneurship. Sarjana pendidikan Islam yang memiliki kemampuan kerja dan tanggung jawab bidang kewirausahaan pendidikan. Prodi Pendidikan Agama Islam di Unisma yaitu prodi yang tertua yang berada di Universitas Islam Malang. Jumlah mahasiswa yang sangat banyak, tenaga pendidik yang handal, lulusan dalam dan luar negeri, kurikulum selaras KKN dan MBKM,
Yang terakhir memiliki 3 jenjang pendidikan, yaitu S1, S2, dan S3. Yang materi yang kedua yaitu tentang kepemimpinan dalam lingkungan sosial masyarakat. Leadership atau kepemimpinan adalah kemampuan untuk menginspirasi orang lain untuk bekerja sama secara berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Leader atau pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Konsep of leadership yaitu yang pertama Stockdale. Stockdale di sini yaitu proses yang mempengaruhi suatu aktivitas atau kegiatan dapat berlangsung untuk mencapai tujuan. Yang kedua Gardner memberi contoh kepemimpinannya untuk membujuk anggotanya untuk mengambil tindakan yang sesuai keputusan pimpinan atau keputusan bersama. Yang ketiga Merton, komunikasi atau interaksi seorang individu mempengaruhi individu lainnya. Yang terakhir yaitu Talbot, poin penting yang dapat mengubah suatu kelompok menjadi organisasi yang berfungsi dan berguna. Kepemimpinan yang efektif yaitu mampu memutuskan atau memecahkan masalah, mampu merencanakan atau menetapkan prioritas, mampu memotivasi, mampu berkomunikasi, mampu melakukan presentasi atau pidato, mampu mengajar atau mentransfer pengetahuan, mampu menangani konflik, dan mampu membimbing. Model atau gaya kepemimpinan. Yang pertama otoriter, keras atau tegas, gaya kepemimpinan yang sangat memaksakan dan mendesak kekuasaannya kepada bawahan. Yang kedua laissez-faire, kebebasan penuh, pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahan. Yang ketiga demokratis, pemimpin yang bersikap tengah antara memaksakan kehendak dan memberi kelonggaran kepada bawahan. Yang keempat yaitu situasional, di mana pemimpin yang bersikap lebih melihat pada situasinya, kapan harus bersikap memaksa dan harus moderat, serta pada situasi apa pemimpin harus memberi kebebasan kepada bawahan. Evolusi kepemimpinan. Lingkungan stabil, yaitu lingkungan yang tidak mengalami perubahan. Situasi lingkungan bisa diperkirakan dan selalu bisa dipastikan keadaannya. Yang kedua, lingkungan kaotik, ditandai dengan keadaan dan situasi yang berubah dengan cepat. Ketidakpastian dan kekacauan menjadi kenyataan yang harus dihadapi oleh organisasi. Lingkungan ini ditandai dengan adanya proses globalisasi, arus informasi yang melimpah, persaingan bisnis yang sangat ketat, dan juga muncul banyaknya kejutan. 10 peran pemimpin. Yang pertama yaitu monitor, mencari dan menerima informasi, mengamati dan melaporkan, mempertahankan kontak personal. Yang kedua diseminator, menyebarkan informasi kepada anggota organisasi, mengirim memo dan laporan berkala, dan memasukkan laporan, membuat kontak telepon. Yang ketiga yaitu spokesperson, memberikan informasi kepada pihak luar melalui pidato, laporan berkala, dan memo. Yang keempat yaitu fingerhead, melakukan tugas seremonial dan tugas simbolik seperti menandatangani dokumen dan menerima tamu. Yang kelima, pemimpin, mengarahkan dan memotivasi bawahan, melatih, memberikan bimbingan dan komunikasi. Yang keenam, relation manager, yaitu mempertahankan hubungan informasi baik keluar maupun ke dalam organisasi menggunakan surat, telepon, dan pertemuan. Yang ketujuh, entrepreneur, yaitu mengembangkan proyek baru, ide baru, dan mengembangkan organisasi. Yang kedelapan, pengendali masalah, yaitu mengambil tindakan konektif dan pemecahan masalah dalam keadaan krisis. Yang kesembilan, pembagi sumber daya, yaitu membagikan sumber daya berupa keuntungan organisasi kepada yang berhak, menetapkan
pendanaan, jadwal, dan menetapkan prioritas. Yang ke-10 yaitu negosiator, di mana mewakili organisasi dalam negosiasi seperti kontrak-kontrak kerjasama, pembelian barang, dan penetapan keuangan. Materi yang ketiga yaitu Forsima. Pengertian Forsima yaitu Forum Silaturahim Mahasiswa Pendidikan Agama Islam. Sejarahnya terbentuk pada tanggal 3 Desember 2011, merupakan forum mahasiswa PAI tertinggi non-struktural, organisasi mahasiswa yang mengikat seluruh mahasiswa yang dipresentasikan oleh Lembaga Kemahasiswaan Pendidikan Agama Islam. Fungsi Forsima yaitu sebagai wadah aspirasi dan komunikasi mahasiswa pendidikan agama Islam. Tujuannya yaitu: pertama, mewujudkan komunikasi serta koordinasi mahasiswa PAI, 2, menampung aspirasi mahasiswa PAI, 3, turut aktif mensukseskan pembangunan nasional, dan yang keempat yaitu menetapkan eksistensi Forsima se-Jawa. Visinya yaitu unggul dan mutu, santun dalam perilaku menuju PAI yang lebih maju. Misi yang pertama, meningkatkan wacana intelektual mahasiswa PAI. Kedua, menciptakan ide atau gagasan kreatif demi memajukan dunia pendidikan Islam. Yang ketiga, meningkatkan karakter mahasiswa PAI yang berakhlakul karimah. Yang keempat, menjalin hubungan Islamiyah antar mahasiswa PAI. Yang kelima yaitu menjadikan mahasiswa PAI yang mampu berkompetensi dalam menghadapi tantangan global. Divisi Forsima PAI Jatim, yang pertama publikasi dan jaringan, kedua kaderisasi, yang ketiga sumber daya manusia, yang keempat pendidikan dan intelektual. Forum tertinggi yaitu yang pertama kongres, yang kedua muswil atau musyawarah wilayah, yang ketiga yaitu rapat koordinasi wilayah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.